Konsultasi, ngobrol sama Pak Presiden cukup lama dan berkali-kali. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Jadi kami tidak ingin model top down lagi. That's enough. Republik ini dibangun dengan semangat gotong royong. Konsultasi, ngobrol sama Pak Presiden cukup lama dan berkali-kali. Saya mendapatkan briefing pada tanggal 21 April itu kira-kira 50 menit. Karena menjelang hari Lebaran esok paginya, saya terbang dari Jakarta ke sana menemani beliau sendirian. Selama 50 menit itulah Pak Presiden menyampaikan kepada saya bagaimana situasi global tidak baik, bagaimana infrastruktur mesti cepat dikerjakan, dan bagaimana peran kepala daerah harus melakukan itu dengan cepat. Saya merasakan, iya, ini tanggung jawab kita ya. Maka kalau kemudian kita mau mengejar grafik ekonomi ini, rasanya kawan-kawan kepala daerah, wali kota hari ini bertemu, udah betul. Teman-teman punya kesamaan frekuensi, teman-teman bisa sharing pengalaman, dan kemudian kita maju bareng-bareng. Lanjut, ekonomi, kesejahteraan dan kualitas SDM setelah pandemi, terus terang saja, ini masih meninggalkan PR yang masih besar, stunting, pengangguran, kita mesti melakukan atau membuat job creation, melibatkan anak muda. Tadi saya lihat dari teman-teman wali kota itu keren banget. Dan anak muda hari ini butuh kreatif hub lebih banyak. Bapak Ibu silakan. Anak muda butuh ruang-ruang kreatif dengan dukungan infrastruktur IT yang bagus. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian. Dengan demikian kekayaan kita naik berpuluh kali lipat. Di hadapan saudara ada slide. Anda bisa lihat nikel naiknya berapa kali, boksit, tembaga kalau kita olah, timah kalau kita olah, ya. Bahkan ikan pun kalau kita olah di sini, udang pun naiknya puluhan kali. Sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh? Kalau tidak salah 59. Salah satu margarin bahan untuk mentega. Naiknya 79 kali. Kelapa ada di seluruh Nusantara. Tapi kalau kita olah menjadi minyak kelapa MCT, nilai tambahnya 18 kali. Jadi saudara-saudara, inilah dengan penerimaan negara, dengan kekayaan negara meningkat drastis, kita bisa atasi masalah-masalah yang ada di kota dan kabupaten. Masalah-masalah yang kalian merasakan perlu bantuan. Bagaimana menghadapi pendidikan, guru honorer, bagaimana hadapi pelayanan kesehatan, bagaimana menghilangkan stunting. Yang dikatakan Presiden, menghilangkan stunting bukan dengan ceramah. Menghilangkan stunting bukan dengan wejangan. Menghilangkan stunting harus kita hidupkan. Posyandu atau sejenis itu harus dicatat. Bayi-bayi yang di bawah timbangan normal, ibu-ibu yang kurang, itu harus segera kita kasih susu, kita kasih makanan dan sebagainya. Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan
Saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Ketika kita lihat kota-kota ini, sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah India. India itu kalau ditanya kompleks. Ya, jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari. Terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Jadi kami tidak ingin model top down lagi. That's enough. Republik ini dibangun dengan semangat gotong royong. Dan kita sudah saatnya meneruskan pembangunan ke depan dengan semangat gotong royong juga. Jangan sendirian. Dan kita akan ketemu begitu sampai yang harus diteruskan. Bapak Ibu lebih tahu. Unsurnya apa? Ini 4 hal. Unsurnya regulasi. Undang-undang apa yang harus penyesuaian. PP apa yang harus penyesuaian. Keputusan Menteri A, B, C, D, E, F, G apa yang harus penyesuaian. Kemudian juga keputusan dari Kementerian Dalam Negeri apa yang harus melakukan penyesuaian. Untuk melakukan ini semua. Tidak bisa yang tahu hanya Jakarta, justru yang berada di daerah sering lebih tahu. Lalu yang ketiga Pak, lapis ketiga nih Pak, pro-konnya. Stakeholder mana yang akan tidak setuju, stakeholder mana yang akan setuju atas 4 hal yang akan dikerjakan ini. 4 hal ini. Jadi kami berharap dari forum ini, 1 kami tawarkan apa visi ke depan, gagasan, narasi, karyanya kami sampaikan. Tapi kita ingin bekerja bersama untuk mewujudkan dalam pelaksanaannya ke depan. Jadi terakhir coba, kami berharap membangun kota ini berarti menghidupkan warga, mengelevasi desa, dan memajukan negara. Dan kami berharap potensi perkotaan itu dikembangkan secara merata. Jangan hanya kota di Jakarta atau kota di Jawa saja yang terlihat terang di malam hari. Dan kita membutuhkan kolaborasi bersama. Itu dari kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.